Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Herianto Toto. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang betul-betul terjadi di Indonesia. Itu kejadian sekitar tahun 2016, di mana seorang gadis masih anak sekolah, siswi SMP, itu diperkosa dengan 14 pemuda teman-teman ya, digilir, kemudian mayatnya dibuang. Jadi hari itu tepatnya hari Sabtu, sepulang sekolah sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Seperti hari biasa dia pulang berjalan kaki teman-teman ya, melewati perkebunan, kebun karet. Kebetulan jarak sekolah dari rumah dia itu sekitar lebih kurang 1,5 kilometer. Jadi hari itu dia pulang sendirian dengan membawa sebuah bendera merah putih yang rencananya bendera itu akan dicucinya kemudian akan dipakai buat pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin besok teman-teman ya. Jadi di tengah perjalanan di kebun karet itu dia berpapasan dengan 14 pemuda. Kelihatannya pemuda-pemuda itu sedang mabuk teman-teman. Di antara pemuda itu ada yang dia kenal, bahkan ada 2 orang itu kakak kelas dari siswi itu, kita sebut aja namanya si gadis. Jadi ketika ketemu dengan si gadis, pemuda itu langsung mencegat dan membekap si gadis. Karena si gadis itu seorang diri, apalagi umurnya masih sekitar 14 tahun, kelas 2 SMP, jadi nggak bisa melawan lah teman-temannya. Dia dibekap, dipukul kepalanya menggunakan kayu. Setelah dia pingsan, kemudian dia diikat teman-teman, diikat kakinya dengan tangannya itu disatukan menggunakan tali sepatu dia sendiri. Kemudian dia diperkosa, digilir sama 14 pemuda itu. Waktu diperkosa mungkin dia masih sadar atau mungkin juga sudah meninggal teman-temannya karena ada dipukul, diperkosa. Bahkan ada beberapa orang yang memperkosa dia itu sampai berkali-kali, ada yang sampai 1 orang 3 kali teman-teman. Setelah dia puas tanpa belas kasihan sama sekali, si gadis itu langsung mereka buang ke dalam jurang sekitar 5 meter kedalamannya. Jadi singkat cerita, besok sekitar beberapa hari kemudian mayatnya ditemukan oleh warga setelah dicari sama orang tuanya itu berhari-hari tidak ditemukan. Besoknya baru ketemu oleh warga, mayat si gadis itu ditemukan di dalam jurang lebih kurang kedalaman 5 meter dalam keadaan telanjang, masih kondisi terikat, kemudian ditutupin sama daun-daunan sama pelakunya. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu memang polisi bergerak cepat, 14 pelaku itu tertangkap semua dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia teman-teman ya. Jadi kisah ini sekedar mengingatkan kepada kita semua, janganlah sampai anak kita ataupun khususnya buat anak gadis ya yang masih SMP itu pulang sendirian, apalagi dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Mohon jangan dibiarin sendirian, sebisa mungkin itu dijemput atau diantar atau menggunakan ojek. Jangan dibiarkan pulang sendirian karena bisa saja terjadi seperti hal yang dialami si gadis ini teman-teman ya. Apalagi lewat semak atau lewat hutan yang jaraknya sangat jauh, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kisah ini mengingatkan kita aja teman-temannya agar jangan sampai terjadi kepada kita atau kepada yang lain-lain. Cukuplah kisah ini terjadi sama si gadis dan jangan sampai terulang. Ya mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Saya kira hanya ini saja kisahnya teman-teman ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.